Kemukakanlah dan jelaskan mengapa mata kuliah pedagogi perlu dipelajari oleh calon guru, karena untuk membekali mereka dengan pemahaman tentang bagaimana cara mengajar yang efektif, teknik-teknik mengajar yang beragam, dan strategi untuk memfasilitasi pembelajaran optimal bagi setiap siswa. Ini juga membantu calon guru memahami bagaimana memotivasi siswa, menilai perkembangan mereka, dan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung. Dengan mempelajari pedagogi, calon guru dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam membimbing dan mendidik siswa dengan baik. 2. Beberapa istilah yang terkait dengan pedagogi antara lain adalah pendidikan, pedagogi, pedagogik, dan pembelajaran. Jelaskan konsep masing-masing istilah dan hubungkan satu sama lain dalam praktek pendidikan. 1. Pendidikan merujuk pada proses formal atau informal di mana setiap individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai, dan pemahaman. Pendidikan dapat terjadi di sekolah, di rumah, di tempat kerja, atau di lingkungan lainnya. Pedagogi adalah disiplin ilmu yang mempelajari proses pembelajaran dan pengajaran, terutama dalam konteks pendidikan formal. Pedagogi mencakup metode, strategi, dan teori yang digunakan untuk membimbing dan mendidik individu. 3. Pedagogik. Istilah ini sering digunakan secara sinonim dengan pedagogik. Ini juga merujuk pada studi tentang pendidikan dan proses belajar mengajar dengan fokus pada pengembangan manusia dalam konteks pendidikan. Pembelajaran, proses di mana individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau pemahaman melalui interaksi dengan informasi, pengalaman, atau lingkungan. Pembelajaran dapat terjadi di berbagai situasi, termasuk dalam dan luar kelas. Hubungannya adalah pendidikan merupakan konteks di mana proses pembelajaran terjadi. Pedagogi dan pedagogik adalah pendekatan dan studi dengan cara terbaik untuk menyampaikan pendidikan dasar dan memfasilitasi pembelajaran. Pembelajaran adalah hasil dari proses pedagogik dalam konteks pendidikan. Dengan demikian, pedagogik dan pembelajaran saling terkait dalam menciptakan pengalaman pendidikan yang efektif dan bermakna. 3. Apakah menurut Anda guru-guru yang ada sekarang telah memiliki dan menerapkan ilmu mendidik atau pedagogi sebagai mestinya? Jelaskan dengan disertai contoh. Banyak guru telah menerima pelatihan dan pendidikan dalam bidang pedagogi yang membantu mereka mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengajar secara efektif. Contohnya, seorang guru matematika yang menggunakan berbagai metode pengajaran seperti penggunaan alat bantu visual, diskusi kelompok, dan proyek berbasis masalah untuk membantu siswa memahami konsep matematika secara mendalam. 4. Pada hakikatnya, manusia sebagai objek dan subjek pendidikan mempunyai harkat dan martabat manusia. Jelaskan pemahaman saudara tentang harkat dan martabat manusia tersebut serta implikasinya dalam praktek pendidikan dan pembelajaran. Harkat dan martabat manusia merujuk pada nilai intrinsik yang dimiliki oleh setiap individu sebagai manusia. Ini mencakup hak asasi manusia, kebebasan, dan nilai-nilai moral yang melekat dalam eksistensi manusia. Pemahaman ini mengakui bahwa setiap individu memiliki nilai yang sama di mata hukum, masyarakat, dan agama. Implikasinya dalam pendidikan: A. Pendekatan yang berpusat pada siswa, B. Pembelajaran inklusif, C. Pendidikan moral, D. Penghargaan terhadap hak asasi manusia. 5. Kemukakan dan jelaskan contoh kompetensi minimal yang harus dikuasai oleh seorang guru dan bagaimana menurut penilaian Anda penguasaan kompetensi tersebut oleh guru-guru sekarang ini. Kompetensi minimal yang harus dimiliki seorang guru adalah penguasaan materi. Seorang guru harus memiliki pemahaman yang kuat tentang materi yang diajarkannya. B. Keterampilan pengajaran. Seorang guru harus mampu menyampaikan materi dengan mudah dan dipahami oleh siswa.
C. Keterampilan manajemen kelas. Seorang guru harus dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan teratur di dalam kemukakan pemahaman tentang konsep kecerdasan ganda, multiple intelligence, dan kaitannya dengan pendidikan dan pembelajaran disertai contoh. Konsep kecerdasan ganda dikemukakan oleh Howard Gardner sebagai teori yang mengakui bahwa manusia memiliki berbagai macam kecerdasan yang berbeda-beda, bukan hanya kecerdasan verbal, linguistik, dan logis matematik, seperti yang diukur oleh tes IQ tradisional. Gardner mengidentifikasi 7 tipe kecerdasan yang berbeda, yaitu A. Kecerdasan verbal linguistik, B. Kecerdasan logis matematis, C. Kecerdasan visual ruang, D. Musikal ritmik, E. Kecerdasan tubuh kinestetik, F. Kecerdasan interpersonal, G. Kecerdasan intrapersonal. Kaitannya dengan pendidikan dan pembelajaran adalah contohnya, seorang guru bahasa dapat menggunakan berbagai pendekatan pembelajaran seperti membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara untuk memfasilitasi kecerdasan verbal linguistik siswa. 7 pilar-pilar yang harus dikuasai oleh guru dan contohnya. A. Kepemimpinan pendidikan. Contohnya, guru yang menjadi panutan bagi siswa. B. Evaluasi dan penilaian. Contohnya menggunakan berbagai penilaian seperti ujian, tugas proyek untuk mengukur pemahaman dan kemampuan siswa. 8. Kemukakan dan jelaskan dengan contoh landasan pendidikan yang dijadikan titik pijak para pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas-tugas mereka. Humanisme pendidikan. Landasan ini menekankan pentingnya menghargai dan memperhatikan kebutuhan bakat dan potensi setiap